Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki rahimahullah. Dan banyak kita dalam kalangan masyarakat bermazhab Syafi'i di Indonesia juga menggunakan kajian kitab tersebut. Sebagai sebuah mukadimah, kitab ini ditulis oleh beliau berdasarkan sebuah mimpi pada suatu malam. Sayyid Al-Marzuki rahimahullah bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Untuk tema melihat Nabi dalam mimpi ini, ada sebuah hadis sebenarnya yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ro'ani faqad ro'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi aw kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka dia betul-betul melihat aku, karena syaitan tidak mungkin menyerupai aku. Nah, berdasarkan sebuah hadis seperti ini, memungkinkan kita manusia biasa untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan karakter yang tentunya dikenal, dengan sifat-sifat yang tentunya sudah kita pahami sebelumnya. Jadilah Nabi muncul dalam mimpi para ulama. Ini biasa, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Jangan dianggap sebagai sebuah khurafat, sebagai sebuah dongeng menjelang istirahat siang atau cerita orang-orang dulu. Gak mungkin lah orang setelah Nabi mimpi kemudian muncul, dan setelah Nabi wafat beliau muncul dalam mimpi seseorang. Jawabannya mungkin, mengingat Nabi sendiri yang mengatakan, barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, mungkin saja itu bahwa itu betul aku, karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupai aku. Baik, jadi ceritanya pada suatu malam Syekh Al-Marzuki rahimahullah bermimpi melihat Nabi dan para sahabat, dan Nabi mengatakan kepada beliau, "Sudahkah kamu baca sebuah untayan syair yang berkaitan dengan tema mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala?" Jadi syair kayak puisi begitu ya. Sudah kamu baca? Kata Al-Marzuki rahimahullah, "Belum ya Rasulullah, aku juga tidak tahu syair apa itu." Kemudian para sahabat yang ada di sekitar Nabi SAW dalam mimpi itu bilang, "Hai Marzuki, dengarkan, sekarang Nabi akan membacakan untayan syair." Dibaca kemudian oleh Nabi sampai selesai, dan aku bangun tidur, kata Syekh Al-Marzuki, aku hafal di luar kepala apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah lengkapnya itu bisa rekan-rekan dapatkan, kayaknya ada versi PDF-nya. Kemudian syair itu disalin oleh beliau, jadilah untayan syair tentang tauhid, dijadikan judul buku namanya Aqidatul Awam. Jadi ini adalah latar belakangnya, hadirin rahimakumullah, dan spektakuler banget ceritanya gitu ya. Dan sembarangan orang bisa bermimpi tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali insya Allah orang itu baik di sisi manusia, dan mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syair Aqidatul Awam ini dia bercerita tentang konsep. Orang Arab itu punya kebiasaan. Dia ada 3. Kalau ditanya tentang sebuah hukum, yang pertama mana dalilnya? Kita biasanya dari Al-Quran. Yang kedua dari Sunnah. Yang ketiga jarang kita tahu, dari syair. Arab menjadikan syair, puisi, bagian dari dalil. Setelah Al-Quran, setelah itu Sunnah, baru syair. Kenapa syair? Karena biasanya mereka ketemu pendapat sahabat, ketemu sebuah hadis yang mereka nggak hafal, dijadikan syair supaya mudah menghafal. Dan biasanya dilakukan, disenandungkan. Kayak kita, coba nyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa disenandungkan, ada yang hafal kan? Suruhnya aja baca Indonesia Raya, terus apa? Karena kita nggak menyenandungkan. Coba dinyanyikan, bisa kan kita? Arab begitu nih. Nah, jadi supaya mempermudah kita menghafal kaidah-kaidah, konsep-konsep dalam tauhid, dijadikanlah buku ini sebagai kajian dalam bentuk syair. Syair dalam bahasa Arabnya nazam, penyairnya atau penyusunnya disebut dengan nazim, dan nazim ini kebetulan adalah sebagai penulisnya adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Ini ulama abad 16-17 ulama udah, dan dia meninggal di Madinah di Afrika. Mazhabnya mazhab Maliki. Mari kita mulai tentang tema ini, sebuah mukadimah ya. Karena ini syair, saya harus membacakan syairnya dulu, baru setelah itu kita terangkan dan terakhir kita diskusikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Artinya, aku memulai syair ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan kenikmatan. Keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat Allah itu adalah lafaz yang unik dan penamaan Allah dari sekian banyak nama-nama yang lain yang dia miliki. Ada berapa? 99 nama. Dan dalam riwayat dikatakan barang siapa yang menghafal 99 nama ini, insya Allah dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu tahu bahwa 99 Asmaul Husna itu bukan cuma itu nama Allah. Itu bukan dianggap sebagai pembatasan ya. 99 itu untuk memudahkan kita menghafal. Nama Allah yang mulia jauh lebih banyak lagi. Cuma dalam hadis itu 99 tanpa pembatasan gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu pelengkap dari nama-nama itu, dan dia paling dominan dikenal dengan nama Allah ini. Misalnya kita temukan ayat Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Maha. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah ini adalah nama yang unik rekan-rekan. Sebodoh-bodohnya manusia tidak kenal Tuhannya, tidak pernah manusia itu terbesit dalam benaknya ketika punya anak namanya Allah. Ada nggak? Nggak ada. Orang Islam nggak berani, orang Yahudi, orang Kristen, orang Katolik, Konghucu, atau nggak kenal Islam sekalipun, ada nggak mereka dengan secara natural punya anak? Kita kasih nama ya Bang, nama anak baru kita namanya Allah. Nggak ada. Itu namanya fitrah manusia yang Allah limpahkan kepada hati setiap makhluknya. Nggak mungkin dikasih nama Allah. Pergi aja ke kutub, ke Siberia sana, ke pedalaman Afrika sana, ya nggak kenal Tuhan. Ada nama anaknya Allah? Nggak ada. Ini luar biasanya penamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hal yang unik. Banyak sekali agama-agama dunia yang bukan Islam. Itu secara sengaja atau tidak, tapi itu fitrah sekali lagi. Mereka ada memberikan nama sesembahan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kosakata yang dekat dengan itu. Misalnya apa? Yahudi, Tuhan mereka siapa namanya? Elohim. Elohim itu diambil dari bahasa Arab apa? Allahumma. Yahudi menyebutnya Elohim. Dalam Injil ada lagi mereka menyebut nama Allah dengan nama Elai. Lihat bagaimana ketika Paulus diserupakan oleh Allah mukanya seolah-olah dia Yesus. Ditangkap sama orang Romawi, disalib dia. Di Injil ada. Pas disalib begini, dia bilang apa? Elai, lema sabakatani. Allah. Kenapa kamu tinggalkan aku? Aku ini mau disalib ini. Tolong aku. Coba lihat Elai. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat-dekat ya. Lagi. Nanti carilah di Google Maps supaya enggak saya bilang bohong. Ada satu gunung atau pegunungan di Amerika, nama gunungnya Allah Gani. Elai Gani. Itu diambil dari kepercayaan orang India, suku asli Amerika. Dan mereka menyebut dengan Tuhan mereka sebagai Elai Gani. Elai itu apa? Allah Gani. Artinya apa? Tuhan Maha Kaya. Masya Allah, ini fitrah yang Allah berikan kepada manusia seperti itu, supaya dia mengenal nama Tuhan mereka, walaupun dia utak-atik dengan sepanjang sejarah manusia dengan penamaan seperti itu. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari kalimat Bismillah itu muncul kemudian nama Allah yang lain, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Apa bedanya dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim artinya Maha Pengasih. Sekarang mari kita lihat, apa ada perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Bukankah itu sama aja Ustaz? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memang secara sepintas nampak sama. Tapi Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain, tafsir terkenal di Indonesia juga, tafsir Jalalain. Orang kalau nyantren gak baca tafsir ini aneh. Tafsir Jalalain menyatakan sebagai itu.
Perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah kalau Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Yang penting orang itu manusia, mau beriman atau bukan, dia dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia orang kafir. Pagi-pagi kalau dia orang mengatakan saya orang kafir, tidak percaya kepada Tuhan, pagi-pagi dia bangun dia nggak bisa bernafas. Enggak kan? Allah kasih oksigen pada siapapun juga. Anda taat atau tidak pada agama, dia kasih. Gak ada urusan dengan keimanan kita pada Allah dengan konsep kita. Oh, mudah-mudahan kalau saya semakin sering sembahyang, semakin saya sering puasa, sering tumis, nanti duitku tambah banyak. Gak gitu kan logika Islam. Tapi itu urusannya mana Anda kuat mencari rezeki, maka Anda dapat duit. Itu namanya Rahman Allah. Makanya disebut terjemahannya dengan Allah Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Semua dapat oksigen, semua dapat makan, semua bisa melihat, semua. Pokoknya keindahan duniawi dapat. Yang penting ada untuk sunatullah dapat. Dan itu di dunia. Tapi Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya yang pertama Rahman, yang kedua adalah Rahim. Rahim itu khusus buat kita orang-orang beriman, nanti kita dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat orang-orang yang beriman. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap amalan adalah bagian dari ajaran Islam. Nabi menyuruh kita untuk memulai setiap aktivitas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang memulai amalannya tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalannya cacat. Amalannya kurang sempurna, itu maksudnya. Misalnya apa saja, baca Bismillah. Mau makan, baca Bismillah. Mau masuk masjid, baca Bismillah. Mau melakukan semua kegiatan apapun, jangan pernah lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang dimuliakan Allah, ini masalah Bismillah ini sederhana, tapi bagi orang luar Islam luar biasa. Saya pernah membaca satu kisah tentang seorang wartawati Amerika yang dia punya persepsi, karena dia wartawati ya, banyak membaca, banyak mengikuti peristiwa, dengan persepsi yang salah tentang Islam dan tentang Tuhan Islam. Dia real nih, kisahnya yang saya baca demi Allah. Dia bilang, aku punya persepsi sebagai orang Barat, stereotipnya begitu. Dia memandang Islam itu sebagai agama yang kejam, agama yang represif kaum wanita, agama yang ngajarin laki-lakinya berbini lebih dari satu. Itu kan ini persepsi Barat loh. Itu kejam dan seterusnya gitu ya. Pada binatang setiap tahun gak ada emansipasi binatang. Apa itu? Yang beli ribuan sapi mati. Itu otak Barat dicuci itu. Dan aku mempersepsi satu hal, kata dia, setiap banyak persepsi yang salah itu, Tuhannya Islam itu kejam karena dia mendoktrin umatnya untuk kejam, makanya Tuhannya kejam, kata dia. Sampai pada suatu hari aku ditugaskan kantorku untuk meliput peristiwa di jalur Gaza. Ini lagi ramai itu di Palestina. Ini kan berapa hari ini kita ikut Palestina. Pulang dari sana, ada orang Arab kasih hadiah sama aku satu buku yang saya tidak tahu apa itu. Padahal itu Quran. Aku buka halaman pertama, mau ayat terserah aja dia buka, dia bilang oh ini ada cerita-cerita. Aku temukan satu kalimat dalam bahasa Arab ya, kita nanti terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat apapun kan pasti ada Bismillahnya. Saya baca terjemahannya, apa ini huruf Arab dan apa terjemahannya? In the name of Allah, dengan nama Allah, the most gracious, yang Maha Pengasih, the most merciful, yang Maha Penyayang. Saya tahu Tuhan yang Islam itu namanya Allah, tapi dia menyifati dirinya dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Beda. Harusnya Tuhan yang Maha Pembunuh dan Maha Kejam. Harusnya begitu dong. Enggak. Dia tambah penasaran, dia baca. Lama-lama tahun kemudian sudah berjilbab masuk Islam. Lihat. Kira-kira Bismillah Ar-Rahman. Agama ini agama damai. Tuhan kita Tuhan yang cinta damai. Dia mencintai kita. Kita saja kadang-kadang
Apa? Allah mendekat, kita menjauh. Allah menginginkan kita masuk surga, illa man aba, kata Nabi. Semua orang pasti masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang menolak. Siapa yang menolak? Yang disuruh taat nggak mau. Kita sendiri yang menyebabkan kita masuk neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Baik, kita lanjutkan. Baik, yang kedua. Alhamdulillahil qadimil awwal, al-akhiril baqi bila tahawul. Segala puji bagi Allah yang maha dahulu, maha pemula, maha akhir, dan yang kekal tidak berubah. Keterangan. Alhamdulillah itu artinya terpuji. Dan kita memulai baca Al-Quran kan dengan surat Al-Fatihah, dan isinya adalah pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ulama menyatakan alhamdulillah itu dalam artian memuji di sini tidak boleh dipakai kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang Arab mengatakan kalimat alhamdulillah hanya layak untuk Allah, tidak layak untuk manusia. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan pujian sama aja kan, memuji gitu ya. Tapi lafaz alhamdulillah nggak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya, kata penyair di sini, sebagai Al-Qadim. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah namanya Al-Qadim. Qadim itu artinya apa? Yang dulu, yang pertama, yang dulu deh, lebih dahulu dari semua manusia. Tapi kata para ulama tauhid, dahulunya Allah itu beda dengan kita. Kalau kita bilang begini, saya lebih dahulu datang di sini Ustaz, di masjid ini. Lebih dahulu siapa? Kamu dengan yang penjaga masjid. Lebih dahulu beliau ini. Gitu ya. Jadi lebih dahulunya kita nisbi sifatnya. Paham? Jadi kalau kita dahulu pasti ada lagi. Saya lebih dahulu ada di rumah ini. Enggak, sebelum kamu kakekmu udah muncul duluan. Nah gitu dia. Tapi lebih dahulunya Allah beda dengan kita. Gitu dia. Dua, al-awwal, Allah lebih awalan. Awalnya Allah tidak ada yang lebih awal dari dia. Dia yang lebih awal dibanding siapapun juga di alam wujud ini. Al-akhir, dia yang terakhir, dan dibanding siapapun juga dia yang paling terakhir tanpa akhirat. Unik ini. Jadi Allah yang terakhir tanpa akhirat. Al-baqi bila tahawul, dan dia tetap tanpa berpindah-pindah. Perhatikan kalimat saya. Allah tetap tidak berpindah. Ini kan lagi ramai sekarang gitu. Perhatikan, ini sensitif. Bapak tadi mana? Ini beliau ini sering ngikuti tema ini. Kalau saya ngisi di Masjid Asar, kalau sampai pada isu sensitif karena sering dicekok dengan YouTube, saya harus menyampaikan itu. Allah itu ada, dia tidak berpindah-pindah mau ke sana mau ke sini gitu. Perhatikan kan. Bapak-bapak pernah dengar nggak satu hadis? Bunyinya begini. Kalau sudah sepertiga malam, kami maksudnya, kalau sudah sepertiga malam, Allah akan turun ke langit dunia. Turun itu kan pindah. Ini kalimatnya tidak betul. Turun ke langit dunia. Kemudian dia akan berseru, siapa yang meminta kepada aku akan aku berikan. Maksudnya sholat tahajud yang berdoa. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa yang beristighfar aku akan ampuni. Gitu ya. Bagaimana kita menerjemahkan hadis sahih itu dengan doktrin ini? Allah tidak berpindah. Doktrin ini disampaikan oleh Imam Al-Marzuki dalam kitab ini, disampaikan oleh semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, Imam Malik bahkan mengatakan yang bilang Allah pindah dari atas ke bawah, kanan kiri, kafir. Sementara ada hadis seperti itu. Bagaimana Anda menilai? Nah, muncullah kemudian dua cara kita dalam memahami hadis-hadis yang seolah-olah Allah berpindah. Allah itu gak kemana-mana, dia sudah di situ aja. Tanpa kita perlu mengatakan situ itu sebagai sebuah tempat. Karena tempat itu milik makhluk. Siapa yang menciptakan tempat? Allah. Siapa yang menciptakan ruang? Allah. Masakan Allah ada dalam tempat dan ruang?